Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur 2 miliar Bapak keluarkan, Pak. Tapi untuk jalan yang lain tak ada. Pertanyaannya, jika terpilih, apa langkah konkret saudara untuk meningkatkan konektivitas sistem transportasi publik di daerah-daerah terpencil di Sumatera Utara agar lebih efisien dan terjangkau? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk konektivitas transportasi massal ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Yang kedua, konektivitas antar provinsi, antar kabupaten, ini harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat di mana pusat-pusat keramaian. Yang ketiga, yaitu perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas, jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa, jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten, bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Saudara-saudara saya, untuk proses ini kehadiran pemerintah, dia menjadikan loyal. Wali kota, bupati harus ikutin benar. Jangan sembarang mengatur merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ini saya mohon dengan segala hormat, dan ini menjadikan benar-benar yang harus kita lakukan terkoordinir, loyalitas, esprit de corps yang harus bisa kita kerjasama. Saudara-saudara saya, pasti kita bisa kalau kita bersatu, bukan merasa dia yang paling berkuasa di tempat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Kini kita ke calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan memberikan komentar atas jawaban calon gubernur paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, yang disampaikan Pak Edi tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah. Di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan, nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah-daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana mau moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain tak ada, nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Nah, jangan hanya rumah dinas Pak yang diaspal 2 miliar. Baik, waktu Anda sudah habis. Ya, mohon. Ya, kami mohon para pendukung pasangan calon untuk tetap tertib selama pasangan calon menyampaikan visi misinya
Kami mohon kerjasamanya tetap kondusif supaya sama-sama kita bisa memahami pemaparan dari masing-masing pasangan calon. Kita lanjutkan. Kami persilakan calon gubernur paslon nomor urut 2 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya tahu ada 9 bus listrik di Kota Medan ini. Harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak di situ. Dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Masih ribut. Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor, tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut. Ini perlu kajian, bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan. Semua bisa kita lakukan. Yang kedua, jalan-jalan yang rusak. Jalan yang rusak adalah masih di lingkup Kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di Kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan. Itulah yang harus diselesaikan ke depan. Ini semua dengarkan, kalau gubernur, bupati, wali kota, gubernur adalah pusat di daerah. Waktunya sudah berakhir. Terima kasih Bapak. Dan kita sekarang memohon kepada calon gubernur dari pasangan nomor urut 1 untuk mengambil bola dan mohon nanti disebutkan Pak huruf dan angkanya. Sebelah kanan. Yang kanan paling ujung Pak. Ya, mohon disebutkan X2. Oke. X2. X2. Oke. Ini adalah pertanyaan X2 dan masih tersegel ya. Kita akan buka. Mohon tenang. Kami harap mohon tenang seluruh pasangan pendukung pasangan calon. Baik, kami akan membacakan keterangan dan pertanyaan. Sektor-sektor strategis seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Utara. Namun, kurangnya keterampilan pekerja lokal untuk memenuhi standar kebutuhan industri tersebut masih menjadi persoalan yang signifikan. Hal ini menyebabkan kesempatan kerja diisi oleh pekerja dari luar daerah, sehingga mengurangi peluang bagi tenaga kerja lokal dan untuk berkontribusi dan mengembangkan kemampuan di daerahnya sendiri. Pertanyaannya, jika terpilih, langkah konkret apa yang akan saudara lakukan untuk menjamin peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja? Kami persilakan kepada calon gubernur paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, mohon kerjasamanya. Ya, mohon ya, kita biar langsung dijawab. Silakan, paslon. Baik, terima kasih. Memang persoalan ini yang harus bisa diselesaikan oleh Provinsi Sumatera Utara. Kami kedepannya akan melakukan 2 langkah. Langkah pertama, untuk langkah jangka waktu yang lebih cepat, kita akan memastikan untuk menambah BLK yang ada di Sumatera Utara. Karena selama ini cuma 1 terus BLK.
Selama 5 tahun ke belakang BLK cuma satu, nggak nambah-nambah. Padahal tadi pertanian harus dibuat BLK untuk daerah pertanian. Daerah perikanan dibuat BLK untuk daerah perikanan. Daerah pariwisata sudah kita tetapkan juga sebagai super prioritas, tapi tak ada BLK yang dari Sumatera, dari provinsi Sumatera minimal tambah satu di situ. Jangan suka kali satu biji yang hari ini ada, fasilitas di dalamnya pun tak begitu diperbaiki. Oleh karena itu untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya kita ingin memastikan ada sekolah-sekolah vokasi yang tadi BLK itu non gelar. Dia hanya mendapatkan pelatihan dan bisa langsung siap kerja. Yang berikutnya adalah vokasi untuk jangka panjang dan jangka menengah dan jangka panjang. Dia nanti mendapatkan gelar, sekolahnya lebih lama, untuk mendapatkan pendidikannya juga lebih lama. Oleh karena itu kedepannya ini juga harus dibuat zonasi. Zonasi pertanian, zonasi perikanan, zonasi untuk pariwisata harus benar-benar dipastikan tercipta di Sumatera Utara. Mungkin itu. Masih ada waktu? Ada tambahan? Paslon ya? Baik, terima kasih. Bisa nambahkan? Bisa. Masih ada waktu. Selanjutnya nanti kita akan memanfaatkan aset-aset provinsi yang berada di kabupaten kota untuk bisa kita jadikan bantai latihan kerja. Ya, Demikian. baik. Waktu sudah Baik. habis. Ya, waktu Anda habis dan kita ke calon gubernur paslon nomor urut 2. Silakan beri komentar atas jawaban calon gubernur paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Memang kan wali kota Medan, jadi baru membaca BLK yang ada di kota Medan. Untuk itu baca data. BLK yang ada di Sumatera Utara itu 17. Walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Itu juga BLK dipakai untuk edukasi, praktek untuk anak-anak SMK yang tidak punya laboratorium yang ada di sekolah SMK. Mohon ini difahami. Kalau hanya bicara-bicara, ya saya maklum, kan wali kota, jadi ya baru tahu. Itu harus benar-benar berbicara, gunakan sehingga rakyat mendengar. Kalau memang itu dibutuhkan, ya nanti kita bikin. Untuk kepentingan tenaga kerja, untuk tenaga kerja rakyat Sumatera Utara, agar kita tidak menggunakan tenaga kerja dari luar, apalagi dari asing. Ini yang harus kita lakukan. Terima kasih. Masih ada Masih waktu. ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Dan kita masih menunggu waktu. Ya, mohon tenang untuk seluruh Kita pendukung. mohon tenang dan saatnya kita persilakan calon gubernur paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya memang masih wali kota, Pak. Tapi saya nambahin sedikit tadi. Kalau boleh sedikit nanti saya tambahin terakhir. Tapi yang tadi masalah BLK Kota Medan, Pak, mohon izin, Pak. Bapak salah kayak. Itu balai besar, Pak, dari kementerian, Pak. Di Medan belum ada BLK dari provinsi. Tolong, Pak, bisa kan bedakanlah BLK mana, balai besar mana, Pak. Itu mungkin bisa lebih. Memang cuma wali kota, Pak, tapi bisa membedakan mana BLK, mana balai besar. Setahu kami memang BLK baru ada di Siantar, Pak. Kalau boleh 17 tadi boleh, Pak, disebutin. Ya minimal 3 lagi, Pak, di mana yang ada 17 tadi, Pak. Tapi di Medan bukan, Pak, ya. Bukan, itu bukan BLK, itu balai besar setahu saya. Terus yang tadi kalau boleh nambahin masih ada waktu ya. Ya, masih Pak. Kalau yang tadi, Pak. Mohon tenang, mohon tenang. Kalau boleh, Pak, yang tadi bis listrik itu, Pak, bukan dari pusat, Pak. Kami pemerintah Kota Medan kerjasama dengan pihak swasta, Pak. Bukan dari pemerintah pusat, harus diserahkan ke provinsi baru ke Kota Medan. Enggak, kami kerjasama sendiri, Pak. Kami cari sendiri. Kami cari investornya sendiri untuk masuk ke Kota Medan. Kalau mau diserahkan provinsi, ya kalau Bapak mau diserahkan provinsi ngomong baik-baik lah, Pak Wali Kota ya, Pak. Baik, waktu sudah habis. Cukup?
Ya, oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk seluruh pasangan calon.